Untuk laporan pertama kita akan beralih ke Kabupaten Nrekang. Tribuners, pemerintah Kabupaten Nrekang bakal mengurangi jumlah tenaga honorer mereka. Kepastian pengurangan jumlah tenaga honorer ini sudah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Nrekang, Asman SE. Untuk informasi lebih jelas terkait pengurangan tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Nrekang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Nrekang, ada Wais. Halo Wais, selamat siang. Ya, siang Ical. Baik, Wais, bisa dilaporkan seperti apa rencana pemerintah Kabupaten Nrekang untuk mengurangi jumlah tenaga honorernya, dan bisa dijelaskan juga alasan mengapa Pemkab Nrekang akan memangkas atau mengurangi jumlah tenaga honorer. Ya, baik Ical. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak Pemkab Nrekang dan tenaga asesmen dari tenaga sukarela ini, Pemkab Nrekang ini sudah memastikan bahwa akan melakukan pemangkasan jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Nrekang. Pemangkasan dilakukan karena berdasar itu sesuai dengan rujukan dari PP nomor 49 tahun 2014 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati nomor 800 garing 468 garing 12 garing BKDD tahun 2018 tentang larangan mengangkat tenaga honorer atau sebutan lain. Dan selain hal itu, salah satu alasan juga Pemkab Nrekang melakukan pemangkasan tenaga honorer karena adanya rekomendasi berdasarkan hasil audit dari rekomendasi BPK tahun 2020 lalu yang meminta untuk Pemkab Nrekang melakukan rasionalisasi khususnya dalam hal tenaga sukarela, karena berdasarkan dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan hasil audit BPK, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Nrekang yang jumlahnya saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 tenaga honorer. Ini mulai dari tahun 2016 hasil audit BPK ini telah beban APBD ditanggung dengan anggaran untuk tenaga sukarela ini sekitar 15 miliar, kemudian di 2020 naik menjadi 23 miliar, dan di tahun ini hingga awal Oktober ini jumlah beban Pemkab Nrekang yang harus dibayarkan untuk belanja langsung pada tenaga honorer ini sekitar 25 miliar. Itu menjadi pertimbangan utama dari Pemkab Nrekang untuk melakukan rasionalisasi tenaga honorer. Seperti itu, Cal. Baik, Wais, dari sekitar 3.000-an tenaga honorer di Pemkab Nrekang, ada berapa yang diperkirakan akan dipangkas oleh Pemkab, dan seperti apa pemangkasannya, dan kapan pemerintah akan mulai merealisasikan pemangkasan ini, Wais? Iya, jadi untuk jumlah yang akan dilakukan pemangkasan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Nrekang berdasarkan hasil wawancara kami dengan tim asesmen yang terdiri dari Kabak Hukum, juga ada Sekda Nrekang, Kabak Ortala, dan juga Wabub Nrekang, ini mengatakan bahwa untuk saat ini belum bisa diestimasi jumlah kepastian berapa tenaga honorer yang akan dipangkas. Hanya saja berdasarkan informasi yang kami himpun, jumlahnya diperkirakan sekitar 30% dari total tenaga honorer saat ini. Itu pun ada pengecualian lain bagi tenaga honorer yang bersumber dari anggaran lain. Ketika untuk tenaga honorer yang didanai oleh pemerintah kabupaten, mereka akan dilakukan rasionalisasi, sementara untuk tenaga honorer yang didanai oleh pemerintah pusat seperti guru dan lain sebagainya, itu mereka tidak akan dilakukan rasionalisasi. Jadi yang akan dirasionalisasi ini adalah tenaga honorer yang berkiprah atau dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara seperti tenaga kebersihan, kemudian driver, ini tidak akan dilakukan rasionalisasi berdasarkan pernyataan dari Wabub Nrekang. Terkait untuk kapan mulai dilakukan rasionalisasi, rencananya asesmen akan dimulai dari awal November atau bulan depan ini sudah dilakukan rasionalisasi. Dan untuk efektif pemberlakuan pengurangan jumlah tenaga honorer ini akan dilakukan efektif di tahun 2022 mendatang. Seperti itu. Baik, Wais, terakhir, adakah solusi yang disiapkan atau ditawarkan pemerintah Kabupaten Nrekang bagi tenaga honorer yang nantinya akan terkena rasionalisasi, Wais? Iya, sesuai dengan pernyataan dari Wakil Bupati Nrekang kemarin, bahwa saran dari dia sudah menyarankan kepada tim asesmen agar melakukan sebuah solusi, dan solusi utama yang disarankan oleh Wakil Bupati Nrekang Asman SE ini adalah memberikan pemberdayaan atau life skill atau pelatihan-pelatihan lain sesuai dengan bidang keahlian dari para tenaga honorer yang tidak lolos asesmen nantinya, sehingga ketika kontraknya diputus nantinya mereka bisa mendapatkan porsi pekerjaan lain atau membuka lapangan usaha yang justru dapat meningkatkan perekonomian mereka dibanding ketika menjadi tenaga honorer. Untuk lebih jelasnya
kami memiliki hasil kutipan wawancara dengan Wakil Bupati Nrekang Asman SE. Seperti itu. Kedepannya tenaga sukarela di Nrekang, pertama bahwa sebelumnya belum ada regulasi menjadi acuan atau kerangka kita dalam perekrutan dan pelaksanaannya, sehingga mulai tahun depan insya Allah kita akan membuat sebuah aturan yang mengatur tentang itu. Dan ini juga kesemua adalah bagaimana kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan juga atas rekomendasi BPK tentang bagaimana menrasionalisasi anggaran yang dibebankan karena tenaga sukarela ini. Nah, dalam menghadapi ini semua, insya Allah untuk bagaimana menentukan secara baik tentang posisi tenaga sukarela kita ini, ke Allah kita akan melakukan asesmen untuk memotret terhadap potensi-potensi daripada tenaga sukarela kita sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Namun kita akan menyarankan atau mencari solusi daripada tenaga sukarela kita ini yang masih produktif tapi hasil asesmen sudah tidak cocok lagi untuk dijadikan tenaga sukarela di pemerintah daerah Kabupaten Nrekang. Maka hadirlah pemerintah di situ nanti untuk bagaimana memberikan dia, membukakan jaringan, memberikan dia keterampilan sehingga mereka bisa diberdayakan oleh perusahaan-perusahaan profesional baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga insya Allah tidak akan memunculkan sebuah persoalan-persoalan yang akan muncul hasil daripada asesmen tenaga sukarela di Kabupaten Nrekang. Saya kira begitu. Jadi untuk tenaga sukarela sendiri kan nanti akan ada asesmennya, dan ini mungkin bisa disampaikan pengecualian tenaga honorer nanti tenaga sukarela yang tidak akan dilakukan asesmen, yang tidak membutuhkan mungkin keahlian khusus seperti itu. Ya kalau itu kan kayak sopir, mungkin sopir-sopir dari kepala daerah, mungkin dari kepala OPD dan saya dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, atau yang memang ada ini untuk sopir, dan lebih khusus lagi di lingkungan hidup yang tenaga orange itu di tenaga kebersihan, saya kira itu adalah mendapatkan perlakuan khusus. Untuk asesmen sendiri ini apakah betul-betul diterapkan secara transparan dan akuntabilitas atau memang ada faktor lain yang akan mempengaruhi hal itu? Saya kira kita ini kan akan kerja dengan lembaga yang profesional kayak UNM, Unhas. Saya kira tidak mungkin. Demikian tadi rekaman wawancara jurnalis Tribun Timur dengan Wakil Bupati Nrekang Asman SE. Terima kasih Wais atas laporannya hari ini. Kita tunggu perkembangan terbaru dari rasionalisasi tenaga honorer di Pemkab Nrekang. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Tribuners yang